Yang pertama yaitu pengertian uang menurut ahli. Terdapat 6 pengertian uang menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Dennis Holmes Robertson, yang kedua Richard Sidney Sayers, yang ketiga Arthur Cecil Pigou, yang keempat Albert Gaylor Hart, dan yang kelima Rollin G. Thomas. Menurut Robertson, pengertian uang yaitu segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang maupun pembayaran jasa. Yang kedua, menurut R.S. Sayers, pengertian uang menurut R.S. Sayers dalam bukunya yang berjudul Modern Banking adalah segala sesuatu yang diterima umum sebagai alat pembayaran utang. Yang ketiga, menurut A.C. Pigou, uang merupakan segala sesuatu yang umum yang diterima sebagai alat tukar. Yang keempat, yaitu menurut Albert Gaylor Hart. Menurut Albert Gaylor Hart sendiri, uang merupakan kekayaan yang dapat digunakan oleh yang punya untuk membayar hutang dalam jumlah tertentu pada waktu itu juga. Dan yang kelima, menurut Rollin G. Thomas, uang merupakan sesuatu yang siap sedia dan diterima umum dalam pembayaran pembelian barang dan jasa serta untuk pembayaran utang. Selanjutnya ada jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang ini, pertama itu ada uang berdasarkan bahan. Uang berdasarkan bahan ini terbagi menjadi dua, yaitu uang logam, contohnya ada koin, dan uang kartal, contohnya itu adalah kertas. Lalu jenis yang kedua itu uang berdasarkan nilai. Uang berdasarkan nilai ini terbagi menjadi dua, yaitu uang bernilai penuh atau nilai intrinsiknya itu sama dengan nilai nominalnya. Contohnya itu ada uang logam. Lalu yang kedua itu uang bernilai tidak penuh atau nilai intrinsiknya itu lebih kecil daripada nilai nominalnya. Contohnya itu ada uang kertas. Lalu yang ketiga itu, jenis yang ketiga itu uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu uang kartal, uang yang dikeluarkan oleh bank sentral. Contohnya itu ada uang logam dan uang kertas. Lalu yang kedua itu ada uang giral, uang yang dikeluarkan oleh bank umum. Contohnya adalah cek perjalanan. Yang kedua ada giro cek perjalanan. Yang ketiga ada kartu kredit. Dan keempat itu ada kartu debit. Dan banyak lainnya. Lalu jenis yang keempat itu ada uang berdasarkan kawasan. Uang berdasarkan kawasan ini juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama uang lokal atau uang yang berlaku di negara tertentu. Contohnya rupiah di Indonesia, yen di Jepang, dan won di Korea. Lalu yang kedua itu uang regional, uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih besar daripada uang lokal. Contohnya itu ada euro untuk di Eropa. Lalu yang ketiga itu ada uang internasional, uang yang berlaku antar negara. Contohnya itu ada dolar Amerika Serikat. Jadi sebelum adanya uang yang seperti sekarang, pada zaman dahulu tuh manusia menggunakan yang namanya pertukaran barang atau yang disebut dengan sistem barter untuk perdagangan. Namun sistem barter ini memiliki keterbatasan seperti
sulitnya menentukan nilai relatif barang-barang yang berbeda. Untuk mengatasi keterbatasan ini, orang-orang menggunakan barang-barang berharga seperti emas dan perak. Nah, pada abad 7 sebelum Masehi, orang-orang Yunani tuh mulai menggunakan koin logam sebagai mata uang loh. Terus di Cina pada sekitar abad ke-7 Masehi, Cina itu mengeluarkan inovasi baru, yaitu uang kertas pada masa dinasti Tang. Penggunaan kertas menyebar dong, karena kan emang dulu kan perdagangan tuh luas banget kan sampai sekarang. Nah, pada abad ke-17 itu menyebarnya di Eropa dan munculnya standar emas pada abad ke-18. Apa sih standarnya? Nah, standarnya itu mata uang suatu negara harus dikaitkan dengan emas yang dimilikinya agar sistem moneter yang ada di internasional itu stabil. Lalu pada abad ke-19 dan 20 Masehi, perkembangan sistem keuangan menaik pesat dengan adanya central bank atau bank sentral di hampir seluruh negara. Nah, pada abad 20 kemajuan teknologi semakin pesat dong. Nah, di situ juga dibentuk yang sistem transaksi untuk memudahkan manusia. Kartu kredit pertama diperkenalkan pada tahun 1950-an dan cepat menyebar di seluruh dunia loh. Terus pada abad 21 juga muncul inovasi besar, yaitu uang digital. Nah, mata uang digital itu tidak berbentuk fisik, melainkan berbentuk elektronik. Contohnya itu ada kripto, bitcoin gitu. Hingga saat ini uang terus mengalami perubahan dan pengembangan dengan teknologi terbaru, perubahan dan perkembangan teknologi terkini. Fungsi uang. A. Fungsi asli. 1. Sebagai alat tukar. 2. Sebagai satuan hitung. B. Fungsi turunan. 1. Sebagai alat pembayaran yang sah. 2. Sebagai alat penyimpanan kekayaan atau pemindahan kekayaan. 3. Sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. 4. Sebagai standar pencicilan utang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kriteria uang. Kriteria uang itu ada 8 jenis. Yang pertama ada uang jaminan. Uang yang dijamin pemerintah. Contoh uangnya uang kartal atau uang kertas. Yang kedua mudah disimpan. Harus mudah disimpan di berbagai tempat, mulai dari tempat yang longgar, sempit maupun dalam jumlah banyak ataupun sedikit sehingga fleksibel. Yang ketiga mudah dibagi. Dapat dibagi oleh uang tertentu dari mulai besar hingga kecil, memperlancar transaksi. Yang keempat itu disukai umum, barang harus diterima oleh semua orang secara umum. Yang kelima itu mudah dibawa, uang mudah dibawa, sini dapat ditinggalkan dari satu tempat ke tempat lain. Yang keenam itu supaya harus elastasis, uang yang dicetak harus pas. Yang ketujuh itu nilai yang stabil, nilai yang terbesar oleh pemerintah harus stabil. Yang kedelapan tidak mudah rusak karena ingin dibawa kemana-mana.